Ya, di sini kita akan mengerjakan soal yang kelima, yaitu 5.21, yang soalnya adalah sebagai berikut. Ya, berikutnya. Di sini diketahui 400 tambah 600 sama dengan X tambah X4, X3 tambah X4 sama dengan 1000 tambah 600, X1 tambah X2 sama dengan 800 tambah 800, dan 1000 tambah 1200 sama dengan X2 tambah X3. Jadi dapat kita ubah menjadi X1 tambah X4 sama dengan 1000, X3 tambah X4 sama dengan 1600, X1 tambah X2 sama dengan 1600, X2 tambah X3 sama dengan 2200. Dan kita ubah menjadi sebuah matriks, yaitu seperti berikut: 1 10 1 0 0 1 0 1 11 0 1 11 00 1000 1600 1600 dan 2200. Dan kita ubah menggunakan eliminasi Gauss, ya. Kita R3 kurang R1 itu kita ubah menjadi R3 dan menghasilkan 1 0 0 0 0 0 1 1 0101 11 minus 1 0, dan juga menjadi 1000 1600 600 dan 2200. Berikutnya R4 nya itu kita kurang dengan R3 untuk menjadi R4, yaitu 10 0 0 0 10 10 10 0101 11 minus 1 dan hasilnya 1000 1600 600 1600. Berikutnya itu R4 nya kita kurang dengan R2 untuk menjadi R4, yaitu menjadi 10 0 0 0 10 10 10 11 minus 1 0, dan hasilnya itu 1000 1600 600 dan 0. Berikutnya itu R2 nya itu kita tukar ke R3 menjadi 10 0 0 0 0100 00 10 1 minus 1 10 1600 dan 1600 0. Berikutnya kita ubah dia menjadi bentuk seperti tadi: X1 tambah X4 sama dengan 1000, X2 kurang X4 sama dengan 600, dan X1 tambah X2 sama dengan 1600 menjadi X1 sama dengan 1000 kurang X4, X2 sama dengan 600 tambah X4, dan X3 menjadi 1600 kurang X4. Karena nilai X1 dan X3 nya itu bergantung pada nilai X4, jadi sistem yang ada di situ punya tak terhingga banyak sekali solusi. Jadi banyak sekali solusi karena bergantung pada nilai X4. Jadi sistem tidak memiliki solusi yang unik. Berikutnya kita akan lanjut ke soal nomor 5.20. Berikutnya kita akan mengerjakan soal nomor 5, yaitu 5.20, yang soalnya itu sebagai berikut. Ya. Dalam kondisi keseimbangan jembatan, arus I yang mengalir pada RO harus 0. Jadi Rx itu Rx per 3 sama dengan R1 per R2. Dan untuk membagi tegangan pada titik B dan C, tegangan titik B terhadap E atau tanah itu adalah Vb sama dengan Va kurang I1 R1, dengan I1 itu adalah arus yang mengalir pada R1 dan Rx, dan pada titik C itu Vc sama dengan Va kurang I1 R2, dan I2 itu adalah arus yang mengalir pada R2 dan R3. Selanjutnya itu adalah Vb per Vc. Ini adalah ketiga jembatan seimbang dan adanya perbedaan tegangan antara titik B dan titik C. Untuk mengekspresikan Vb dan Vc itu adalah Va kurang I1 R1 sama dengan Va kurang I2 R2. Kita sederhanakan menjadi I1 R1 sama dengan I2 R2. Dan menurut hukum Ohm, I1 sama dengan VAB per R1 tambah Rx, dan I2 itu adalah VCD R2 tambah R3. Karena I1 R1 sama dengan I2 R2, maka VAB per R1 tambah Rx kali R1 sama dengan VCD R2 tambah R3 kali R2. Baru kita sederhanakan dengan menghilangkan itu VAB dan VCD, dan menjadi R1 tambah per R1 tambah Rx dan R2 sama dengan R2 per R2 tambah R3. Dan kita akan mengalihkannya silang dan mendapatkan hasil
R1 dikalikan R2 tambah R3 sama dengan R2 dikalikan R1 tambah Rx. Dan kita kembangkan kedua sisi menjadi R1 R2 tambah R1 R3 sama dengan R2 R1 tambah R2 Rx. Kita sederhanakan lagi menjadi R1 R3 sama dengan R2 Rx, dan kita bagi kedua sisi dengan R1 R2 dan mendapatkan hasil yaitu R3 per R2 sama dengan Rx per R1, dan akhirnya kita mendapatkan hasil Rx per R3 sama dengan R1 sama dengan Rx per R3 sama dengan R1 per R2. Saat seimbang, resistansi pada Rx dapat dihitung menggunakan resistansi yang diketahui yaitu R3. Jadi Rx sama dengan R3 dikalikan R1 per R2. Kecepatan seimbang ketika Rx per R3 sama dengan R1 sama dengan R1 per R2, sehingga arus yang mengalir pada atau melalui galvanometer itu adalah I sama dengan 0, dan menjadi Rx sama dengan R3 kalikan R1 per R2. Dengan ini dapat menentukan antara Rx dengan menyesuaikan R3, yaitu I0 sama dengan 0. Sekian pembahasan kali ini, terima kasih.